sebenarnya saksi udah ketemu sama kita. Jadi malam saya sebenarnya kalau keterangan itu ada sekarang itu sangat luar biasa gitu. Jadi ya ibaratnya saksi ini kan dulu pernah jadi tapping di Duta Salemba dan dia kan tahu lah peristiwa Amar ini dan ada dua dia melihat gitu. Ya, tapi kan nggak bisa juga kita bisa menceritakan karena dia nggak hadir kan. Tapi kalau dari cerita kita semalam sama dia itu kan alhamdulillah sebenarnya kalau dihadirkan sangat membantu. Apalagi menguatkan kan bagaimana seperti saksi terdahulu juga yang di Ari itu ya. Nah, kemudian ini kan bisa menyebut nama-nama umum, nah, jadi cuma sangat disayangkan apakah dia ada halangan atau bagaimana di jalan. Karena semalam itu udah fit, kita juga ada fotonya juga bahwa kita udah ketemu semalam sama saksi itu kan gitu. Mungkin alasan tidak jadi hadir hari ini itu seperti apa sih Bang? Tidak ada konfirmasi seperti apa Bang? Ya kan sebenarnya gini, itu halangnya kan kita apa ya, nggak terlalu apa ini ya. Contohnya ini kita kan saya ketemu semalam sama saksi itu. Masih kabarnya Bang? Dari malam. Itu sekitar jam 10. Awal saksi bersedia untuk hadir ya? Ya bersedia. Ada kecurigaan sih Bang ya? Malah kita kasih ya apalah ibaratnya transport dia datang kan, ketemu ngobrol kan gitu. Dan kesaksian sebenarnya kan memang sangat kita harapkan. Bisa dikatakan terkesan dadakan nggak sih Bang kalau untuk mencancelnya saksi dan saksi? Kalau sebenarnya kan menurut kita ya nggak mungkin dadakan juga karena itu kan udah lama. Yeah. Sebenarnya ini kemauan dia jadi saksi ini kan bukan permintaan kita, dia yang menawarkan diri. Kenapa? Dia tahu cerita peristiwa apa yang terjadi pada waktu kejadian 25 Januari itu. Nah, 30 Januari, 30 kalau salah ya. Nah, jadi itu sebenarnya keterangan itu sangat benar-benar nanti akan menguntungkan kita, bukan menguntungkan, makin membuka terang-benderangnya perkara ini kan gitu. Nah, sangat disayangkan. Nah, cuma kita kan harus komitmen juga kan, karena batas akhir kita nyari ya. Berarti ya nggak bisa kita hadirkan. Tapi dengan bukti-bukti yang sudah kita hadirkan dalam persidangan dan saksi-saksi juga kita yakin masih punya keyakinan kita untuk bebas itu ada. Karena kalau kita nilai ya menurut pendapat kita itu bisa 60% sebenarnya ya menguatkan. Karena apa? Karena kita lihat kan di sini kan kita lihat bahwa jaksa tidak pede terhadap dakwaannya, ya kan? Apalagi dilakukan banyak penambah saksi fakta yang di luar BAP berkas. Nah, ini biasanya itu kalau pendapat kita itu kan seolah-olah jaksa tidak pede dengan pembuktian terhadap dakwaannya, kan gitu. Bang, tadi terkait 300 juta juga. Ya itu kan dia udah dengar tadi kan, terang di sana. Di fakta bukti itu kan. Ya itu kan udah nggak mungkin lagi saya berkomentar kan, itu kan ada tadi klarifikasi dari JPU juga. Ya itu dengan hakim ya itu bukti yang dihadirkan oleh terdakwa kan. Keadaan Bang Amar tadi gimana Bang dalam sampai tadi? Alhamdulillah baik. Bang, tadi juga sempat ada sedikit emosi ya Bang. Mungkin apa sih Bang? Karena apa Bang? Apa mungkin karena saksinya tidak hadir atau seperti apa? Nah itu kan saya sebenarnya nggak tahu juga. Saya kan lagi berdiri ya di meja itu, tiba-tiba kok ada apa ya, saya nggak tahu. Nah, dan kemudian saya kan juga WPH kan, ya tentu karena klien saya emosi tentu saya bawa saya apa, tapi saya belum tanya persoalannya apa dan saya nggak ngerti. Saya media lebih tahu dari saya. Memang saya nggak dengar karena benar kan saya kan jauh posisinya. Ya, kemudian karena memang ada begitu, ya kan saya sebagai pihak tentu membawa dia untuk diamankan. Nah, kan nanti kalau ada ya namanya kan situasi terbuka umum ya, nanti
mana yang nggak apa kan saya akan menjaga juga jangan sampai ibaratnya entah itu marahnya ke media atau ke siapa kan saya nggak tahu. Nah saya refleks aja untuk membawa amar ya sesuai dengan saran tugas membawa ke bawah kan gitu. Jadi tadi juga belum detail juga saya bercerita karena ya nanti kan ada waktu yang lebih spesialis kan di lapas. Terus ya media yang tahu siapa. Apa mungkin salah satu bentuk kekecewaan karena saksi tidak hadir seperti apa? Nah kalau itu saya nggak tahu itu, karena kan saya bilang saya belum paham. Nah, tapi kan tentang ketidakhadiran saksi ini, kan sebelum sidang saya kan udah lama ngomong Ahmad juga. Setelah kita hubungi terus, nggak bisa juga tentu kami sebagai PH berkewajiban memberitahu dia bahwa saksi yang kita akan hadir itu ternyata apa punya halangan, punya ya entah sakit atau apa ya itu kan kita belum sampai sekarang kan belum bisa komunikasi dengan dia dan waktu kita kan memang terakhir gitu. Jadi kan memang resikonya ya itu ya nggak mungkin kita akan berubah persidangan ya paling nanti kita mungkin akan minta testimoni pledoi nanti dalam testimoni dari saksi itu. Mungkin ada obrolan apa Bang? Tadi usai sidang dengan disampaikan mungkin ke Abang? Ya obrolan pasti persiapan untuk pledoi nanti. Langkah-langkah pledoi apa aja yang dibutuhkan, bukti-bukti apa yang harus dipenuhi. Nah itu yang dibicarakan tadi itu. Bang, untuk sidang kan artinya ditunda sampai tanggal 12 Maret nih. Mungkin bisa dikatakan juga Bang Ahmad juga akan lebaran juga di penjara juga. Itu mengeluarkannya seperti apa Bang? Ya insya Allah mudah-mudahan berdoa aja lah. Kita minta doa wartawan mungkin. Ya kalau kita bicara penetapan kan katanya kan sampai harus selesai persidangan. Iya. Ya kan selesai keputusan pengadilan. Ya kalau kita bicara itu kan besok kan baru penuntutan. Habis menuntut ada pledoi lagi kan. Habis pledoi ada duplik. Ya baru keputusan. Berarti kan masih ada waktu mungkin ya 2 bulan lagi. Cuma untuk persidangan kan ya Ahmad kan wajib hadir. Oke. Ya. Siap.